Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Haji dengan NIM 211340089. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah kelompok 3 yang berjudul jenis-jenis film, sejarah, serta teori realisme, klasikal, dan formalisme. Oke, yang pertama itu pengertian film dokumenter. Film dokumenter merupakan film yang fakta sebagai kunci utamanya. Jadi film ini dokumenter itu kayak film yang fakta gitu, sesuai nyata. Nah, terus film dokumenter menurut Nichols ini pada tahun 1991 adalah upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas menggunakan fakta dan data. Tidak dipungkiri lagi bahwa dalam produksi film dokumenter tidak pernah lepas dari data maupun fakta dalam penyampaian informasi. Film dokumenter ini tidak memiliki struktur ya, seperti film fiksi yang memerlukan protagonis dan sebagainya. Akan tetapi film dokumenter memiliki struktur sederhana dalam bertutur, agar penonton dapat dengan mudah dalam memahami dan percaya terhadap fakta yang disajikan dalam visual film dokumenter. Dalam produksi film dokumenter ini tidak bertujuan untuk menciptakan sebuah peristiwa, melainkan bertujuan untuk memvisualisasikan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Film dokumenter diproduksi dengan bentuk yang lebih sederhana, tanpa mesti menggunakan efek visual yang khusus. Dalam menyajikan faktanya, film dokumenter dapat menggunakan beberapa metode. Film dokumenter dapat merekam langsung pada saat peristiwa tersebut terjadi. Produksi film jenis ini dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat atau hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Film dokumenter memiliki beberapa karakter teknik yang khas. Tujuan utamanya adalah mendapatkan kemudahan, kecepatan, fleksibilitas, efektivitas, serta otentitas. Peristiwa yang akan direkam umumnya film dokumenter memiliki bentuk sederhana dan jarang sekali menggunakan efek visual. Jenis kamera umumnya ringan atau kamera video, serta menggunakan lensa zoom, serta perekaman suara portable sehingga memungkinkan untuk mengambil gambar dengan kru yang minim. Efek suara juga jarang digunakan dalam memberikan informasi pada penontonnya, sering menggunakan narator untuk membawakan narasi. Ada pula yang menggunakan metode interview atau wawancara ya, serta menggunakan footage atau cuplikan gambar atau video. Oke, yang selanjutnya ada sejarah film dokumenter. Film dokumenter di dunia ya. Pada tahun 1872, film dokumenter telah memiliki sejumlah variasi dalam ide, cerita, dan gerak. Pada awalnya, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kuda yang akan digunakan sebagai rumusan metode dalam pelatihan kuda pacu. Ia dibantu oleh Edward Muybridge ya, yang merekam gerak dan gaya kuda itu lewat tata kamera fotografi. Namun percobaan tersebut gagal karena semua rekaman gambar tidak fokus. Untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan dari gerak langkah kaki kuda, Muybridge memanfaatkan 12 unit kamera foto yang ditempatkan secara sejajar di sekeliling lintasan pacuan ya. Namun hasil yang didapat pun tidak fokus. Pada tahun 1877, Muybridge pun kembali bereksperimen dengan melibatkan seorang temannya bernama John D. Isaacs. Mereka menjajarkan 24 kamera foto, di mana setiap pengungkung kamera dihubungkan ke sebuah alat elektronik baterai. Dan mereka pun berhasil merekam gerakan langkah kaki kuda. Film dokumenter berjudul Nanook of the North karya Flaherty pada tahun 1922 dianggap sebagai sebuah karya film dokumenter pertama meskipun pada tahun
sebelumnya Carlos Schiller dan Paul Strand pernah membuat film non-fiksi, Eksperimen Manhattan, tentang potret pelabuhan New York. Di Amerika Serikat atau AS sendiri, film dokumenter dijadikan sebagai jembatan untuk menjawab era depresi besar, di mana pemerintah mendukung para pembuat film dokumenter untuk mendukung produksi film dokumenter hingga Perang Dunia Kedua, di mana pemerintah Amerika Serikat ini terus memproduksi film-film propaganda yang mendukung perang, bahkan hingga melibatkan pembuat film ini papan atas atau Hollywood seperti John Ford, Frank Capra, John Huston, dan William yang dimana oleh pihak militer ini untuk memproduksi film-film perang, dan seperti halnya Cipta dengan 7 seri film dokumenter bertajuk Why We Fight pada tahun 1942 sampai 1945 dan dianggap sebagai seri film dokumenter propaganda terbaik yang pernah ada. Era fase Perang Dunia Kedua, banyak pembuat film baru bermunculan. Pada pembuat film dokumenter seperti Flaherty, Verto, serta Grierson adalah tidak lagi produktif. Kondisi dunia yang makin aman dan damai makin memudahkan film-film mereka dikenal dunia internasional. Satu tendensi yang terlihat adalah dokumenter makin personal dalam perkembangan percepatan teknologi juga mereka untuk melakukan inovasi teknik. Terus ada yang film dokumenter di Indonesia. Awal masuknya film dokumenter ke Indonesia ini adalah hasil bawaan penjajah Belanda, dan penerbitnya telah mulai dikembangkan sejak tahun 1912. Kemudian Belanda terus mengembangkan dari tahap awal hingga ke dekade 40-an. Film dokumenter yang wujud pada tahap awal ini lebih banyak digunakan untuk eksplorasi kawasan Hindia Belanda ya. Tema yang dominan pada masa ini diantaranya ialah panorama, yang secara tidak langsung juga menjadi bahan laporan audiovisual mengenai keadaan negara jajahan, khususnya mengenai perkebunan, pemerintahan, serta keadaan budaya dan masyarakat di kawasan jajahan kepada negara induk. Namun secara tidak langsung, film dokumenter juga berfungsi sebagai medium propaganda kepada kaum pribumi untuk pengukuhan kuasa negara penjajah di Hindia Belanda. Selanjutnya ada pengertian film fiksi. Film fiksi atau film cerita merupakan film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat atau dikarang. Film fiksi dimainkan oleh aktor dan aktris yang telah disesuaikan dengan konsep adegan. Film fiksi senantiasa terikat plot yang sudah ditentukan. Struktur cerita pada film fiksi senantiasa terikat dengan hukum sebab akibat. Cerita pada film fiksi secara umum memiliki karakter yang bertindak sebagai protagonis maupun antagonis. Selain itu ada masalah, konflik, penutupan, serta memiliki pola pengembangan cerita yang jelas. Untuk memproduksi sebuah film fiksi tentu membutuhkan tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi yang lebih kompleks. Begitu juga halnya dengan manajemen produksi ya. Hal tersebut tentu disebabkan karena produksi film ini membutuhkan pemain dan kru dalam jumlah yang cukup banyak. Film fiksi atau film cerita disebut film yang berada di antara dua kutub, yaitu kutub nyata dan kutub abstrak, yang mana film fiksi terkadang akan memiliki tendensi ke salah satu dari dua kutub tersebut, baik secara naratif maupun sinematik. Dalam produksi film fiksi ini, pembuat film kadang juga menggunakan cerita dan set abstrak yang berfungsi untuk mendukung sebuah adegan mimpi atau halusinasi. Selanjutnya ada teori film klasik. Teori film klasik menjelaskan bahwa film sebagai hasil karya seni. Film bukan sekadar hiburan, tapi
merupakan aktivitas dan karya seni. Sebagai karya seni, film perlu mengandung makna dan berhubungan dengan bentuk-bentuk seni. Teori film klasik ini melahirkan dua tradisi besar, yaitu formalisme dan realisme. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu tentang yang dua tadi ya, formalisme dan realisme. Formalisme. Mazhab formalis berkembang pada tahun 1930-an yang menyatakan bahwa film bukan hanya suatu rekaman gambar. Dalam prosesnya berpotensi terjadi perbuatan dalam produksi film dari aslinya, dikarenakan adanya opsi framing, sudut kamera, dan pencahayaan. Maka dari itu proses pengeditan menjadi asal mula dari teori ini. Mazhab formalisme menegaskan ketika film tidak mampu merekam realitas seperti apa adanya, maka film dapat melakukan berbagai kreativitas manipulasi pesan sehingga menjadi daya tarik penonton dengan dimensi berbeda. Misalnya melalui montage dan shoot yang dihadirkan kepada penonton. Aaron Hein menegaskan bahwa film sebagai seni apabila film tersebut punya esensi sendiri dan terbukti berbeda dengan esensi seni yang lain, misalnya seni rupa dan teater. Yang kedua ada realisme. Mazhab realis berkembang pada tahun 1945 setelah PD2 yang menekankan bahwa para sineas harus bebas ketika menggarap sebuah film dengan beragam pendekatan sinematik, pengambilan gambar, bukan menekankan pada pengeditan. Tradisi formalis lebih memfokuskan bagian teknis film seperti montage, sedangkan tradisi realis lebih memperluas teori pembahasannya pada topik-topik yang lebih luas lagi seperti proses representasi dan realitas sosial. Teori realisme ini mengemukakan bahwa kualitas film terletak pada kemampuannya menangkap hal-hal yang nyata dan realis. Realisme pertama kali dikemukakan oleh seorang kritikus film Prancis bernama André Bazin. Bazin berpendapat bahwa kekuatan terbesar sinema justru terletak pada kapasitasnya dalam menghadirkan kembali realitas sesuai aslinya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.